Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Valenta Vanca, nomor induk 0484828119, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data MSIM 4206, di mana tugasnya adalah membuat praktikum, membuat SQL dan membuat DML ya. Tugasnya sebagai berikut ini. Jadi di sini disediakan ERD. Nah, nanti kita akan buat menjadi SQL. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita lakukan adalah membuka SAM Control Panel. Kemudian ini sudah start ya. Kita start di bagian Apache dan MySQL. Kita start. Setelah itu kita buka CMD. Oke, arahkan direktorinya ke SAM ya. Kita cd cdc SAM mysql/bin. Bentar. Kemudian mysql u. Oke, kita show database-nya. Nah, di sini sudah ada database yang ada di dalamnya, ada MySQL, Performa, PHP-admin, rumah sakit, tes, dan kita coba sebelumnya ini kan database rumah sakit ini saya buat untuk belajar, maka dari itu saya akan menghapusnya dulu. Pertama, caranya adalah drop database rumah sakit, kemudian enter, kita show lagi. Nah, di sini untuk database rumah sakit telah terhapus ya. Kita buat lagi di sini. Caranya adalah create database rumah sakit. Kita buat seperti ini ya. Oke, enter, sudah. Kita show lagi. Oke, jadi databasenya sudah terbuat, ini rumah sakit. Untuk praktek pembuatan kolomnya saya akan mempraktekkannya lewat PHP-admin ya. Caranya di sini kita buka browser, kemudian ketikkan http localhost /php-myadmin. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masuk ke halaman PHP-myadmin. Langsung saja kita ke tab rumah sakit. Untuk membuat tabelnya sebenarnya bisa menggunakan langsung di sini, membuat tabelnya apa, tapi saya menggunakan di sini prompt di SQL ya. Oke, yang pertama tabel yang akan kita buat di sini sesuai ERD yang tadi. Di sini nanti akan ada 6 entitas ya, atau kita bisa buat 6 tabel. Di sini ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, dokter, dan dokter ya. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Dokter ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Pasien ada 4, terusan pasien dokter ada 4 juga. ID admin ada 3, administrator ada 3, daftar ada 3 atribut ya. Langsung saja kita buat. Di sini perintah SQL adalah yang pertama create table. Kita buat dulu pasien. Kemudian di dalamnya tadi untuk pasien ada apa saja ya. Di pasien di sini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. ID pasien kita tuliskan di sini ID pasien. Tipe datanya adalah integer, lebar datanya adalah 3. Kemudian ID pasien ini akan kita jadikan sebagai primary key ya. Kita tuliskan di sini primary key
auto increment. Kemudian tadi ada nama pasien, kita pakai huruf kecil aja ya. Nama pasien, tipe datanya adalah varchar, lebar datanya kita buat 30. Kemudian ada jenis kelamin dulu. Di sini jenis kelamin kita menggunakan integer aja, integer dengan lebar data 1 ya, atau bisa varchar ya, varchar aja, varchar dengan lebar data 1. Nanti bisa kalau laki-laki P, kalau perempuan kalau laki-laki L, kalau perempuan P ya, seperti itu. Kemudian jenis kelamin, terusan alamat pasien, tipe datanya varchar, lebar datanya kita buat 100. Oke, kita buat lagi di sini. Maaf, kita tutup dulu ya, buat dulu salah satu. Kita create lagi table. Untuk yang kedua kita akan membuat kolom dokter. Di dalamnya di sini ada untuk dokter, di sini ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Dan kita dulu ID dokter, tipe datanya integer dengan lebar data sebanyak 3. Dia merupakan primary key. Selanjutnya ada nama dokter, tipe datanya adalah varchar dengan lebar data sebanyak 30. Kemudian apa lagi ya, tanggal lahir, alamat dokter, tipe datanya adalah varchar, lebar datanya adalah 100. Kemudian spesialis, tipe data untuk tanggal lahir dulu, tanggal lahir, tipe datanya adalah date. Kemudian 1, ada berapa, 1, 2, 3, 4, kurang 3 lagi, ada spesialis, nomor HP, dan waktu kerja. Spesialis di sini tipe datanya varchar, kemudian lebar datanya kita buat 30 aja. Kemudian selanjutnya adalah waktu kerja, nomor HP dulu, nomor HP gitu Pak ya, nomor HP, tipe datanya integer, lebar datanya adalah 15. Kemudian dan yang terakhir di tabel dokter ini apa tadi, ada waktu kerja. Kita buat varchar aja, waktu kerja, tipe datanya varchar, lebar datanya kita buat 100. Kemudian tutup. Oke, kita buat lagi create tabel untuk administrator, dimana di administrator ini ada 3, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin ya. Kita buat ID admin, tipe datanya integer, lebar datanya adalah 3. ID admin ini nanti akan menjadi primary key. Kita tulis juga sekalian di sini primary key, auto increment, dan nama admin, tipe datanya varchar dengan lebar data 100, 30 aja, kalau nama nggak terlalu panjang ya. Kemudian waktu jaga,
waktu kerja atau waktu jaga? Waktu jaga. Sini tipe datanya adalah varchar juga, lebar datanya 100. Kita tutup, kita buat lagi create table. Ini waktu jaga, nggak boleh terputus ya, harus pakai create table. Kayaknya masih error. Create table. Selanjutnya adalah dokter admin. Dokter admin dalamnya ini memuat apa saja? ID admin, ID dokter, ID data. Kita buat ID data sebagai primary key-nya ya, ID data, tipe data integer dengan lebar data sebanyak 3. Kemudian dia merupakan primary key. Mana ID admin, tipe datanya adalah integer, lebar data sebanyak 3. Kemudian ID dokter, tipe datanya adalah integer, lebar datanya adalah 3. Kita tutup, kita buat lagi create table. Setelah dokter admin, kita buat di sini ada daftar. Di dalamnya ada ID daftar, kemudian integer, tipe data integer dengan lebar sebanyak 3. Kemudian ID pasien, ID admin, tipe data integer dengan lebar data sebanyak 3. Kemudian ini ID admin harus dekat ya. Selanjutnya adalah ID pasien, tipe datanya integer dengan lebar data sebanyak 3. Oke, tutup. Kita create lagi untuk yang terakhir, create dokter, create table, dokter pasien atau pasien dokter ya, pasien dokter. Kita buat pasien dokter. Oke, di dalamnya di sini ada ID periksa atau ID aja ya. ID tipe datanya integer dengan lebar data sebanyak 3. Kemudian ID dokter, data integer dengan lebar sebanyak 3 juga. Kemudian ID pasien dengan tipe data integer, lebarnya adalah 3. Oke, di sini ada tambahan ya, ID waktu periksa dan juga resep waktu periksa. Waktu periksa, tipe datanya adalah date. Kemudian resep, di sini tipe datanya adalah varchar dengan lebar data sebanyak 100. Oke, tutup. Udah, kita tinggal kirim saja ini. Jadi di sini ada 6 tabel ya, pasien, dokter, administrator, dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Di dalamnya sudah ada tabel-tabel di sini. Oh ya, ini maaf ada kelupaan, primary key-nya kita copy aja di sini. Kita taruh ID daftar sini, kemudian ID dokter, ID. Nah, oke. Jadi di sini setiap tabel sudah ada isinya. Kita tinggal kirim di sini, klik kirim. Kalau di bahasa Inggris biasanya go ya. Kita kirim. Nah, ini sudah berhasil dibuat ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini sudah ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien dokter. Jadi semuanya sudah terbuat atau sudah jadi. Ada di sini ada 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kita akan membuat
yang namanya relationship ya. Jadi nanti di tab designer ini nanti kita akan buat relasi antara setiap tabel. Tapi sebelum membuat relasi, kita buat dulu yang namanya foreign key. Kita tentukan dulu foreign key-nya. Kita ke menu. Jadi di sini kita ke tab rumah sakit, terus kita klik administrator atau kolomnya atau tabel yang ingin kita buat, terus klik struktur. Nah di sini kalau tidak semua ya, yang ada foreign key-nya ada di tabel daftar, terus dokter admin dan juga pasien dokter. Oke, di struktur kemudian kita buat foreign key-nya. Di sini yang jadi foreign key adalah ID admin dan ID pasien di tabel daftar ya. Caranya kita centang dulu yang mana yang akan dijadikan foreign key, kemudian klik index ini. Klik index, maka dia akan menjadi foreign key. Ya di sini tandanya ada kunci warna silver ya. Kalau primary key dia kuncinya warna emas. Oke, kita lanjut ke dokter admin. Di sini cukup 2, ID dokter dan ID admin. Kita indeks. Oke, sudah. Kemudian ke pasien dokter. Struktur. Nah, di sini kan ada 5 kolom ya. Jadi tidak harus semuanya jadi foreign key. Jadi yang bisa dijadikan relationship kita buat foreign key, yaitu ID dokter dan ID pasien. Klik indeks. Oke, jadi 2 ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke database rumah sakit. Kemudian kita klik tab designer di sini untuk membuat relationship-nya. Tab designer, dan kita tata dulu. Kita tata tabelnya. Dokter, pasien dokter ada di sini. Pasien. Kemudian daftar. Administrator, dokter admin. Kita save dulu biar tidak berantakan ya, nanti kita rumah sakit. Kita save dulu. Oke, sudah. Kita buat create relationship ya di sini. Caranya kita pilih kunci rujukan atau primary key. Dari di dokter ini kita klik primary key yaitu ID dokter, kemudian kita tarik ke foreign key-nya di tabel dokter admin. ID dokter kita on delete sama on update, kita buat cascade sesuai arahan yang di paduan. Oke, seperti ini. Kita buat lagi ID dokter, kita sambungkan ke tabel pasien dokter di dokter. Oke, relationship sudah terbuat. Kita klik simpan karena nanti tidak hilang ya. Jadi untuk pembuatan database ini sudah selesai. Selanjutnya, praktek selanjutnya adalah data manipulation language ya. Di sini kita akan memasukkan, ada beberapa komen, ada insert, ada select, dan masih banyak lagi. Kita akan mempraktekannya satu persatu. Oke, kita langsung di sini, kita ke tab rumah sakit. Kita ke menuju SEL. Di sini kita paduannya di sini adalah melakukan insert ya. Insert itu memasukkan data ke dalam tabel. Ya, kita buat misalkan di sini insert untuk pasien. Kita bisa pakai pasien.
Terus setelahnya di sini adalah daftar kolomnya ada apa saja. Di ID pasien tadi ada 4 ya kalau nggak salah, ada 4. Di sini daftar kolomnya adalah ID pasien, ID pasien, koma, terus nama, betul kan ya tulisannya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga yang terakhir di sini ada jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, kita copy dulu aja ya, aku kurang yakin. Kita lihat di pasien, kita oke dulu di sini. ID, nama, jenis kelamin, baru alamat. Maaf. Oke, kita ke SQL dulu, kita paste yang tadi. Jadi ini alamatnya yang belakang ya, Ctrl X, jenis kelamin dan alamat, kita tutup. Kemudian value, kita klik values. Di sini ID-nya berapa? ID-nya 1, nama pasiennya misalkan Nanda, jenis kelamin adalah L, lagi alamat pasien, nomor 3. Jangan seperti ini ya. Oke, kita tutup. Jadi insert ini untuk menambahkan data ya, kita kirim. Maaf, ada yang salah, ada yang error. Ini apa ya? Kita coba lihat panduan ya. Oh alah, ternyata harus ada tanda petik di sini ya. Maaf. Jadi ada kekeliruan. Jalan Mangga nomor 3. Ini ada tanda titiknya 1 supaya membedakan ya. Oke, nah seperti ini nanti dia akan berubah menjadi orange ya. Kita kirim. Nah sudah, jadi kita sudah membuat. Di sini ada ID pasiennya, namanya adalah Nanda, jenis kelamin L, dan alamatnya Jalan Mangga nomor 3 Padangan. Oke, selanjutnya di sini adalah select ya, untuk melihat apakah yang tadi sudah benar-benar diisikan. Kita klik ke select, ada bintang di sini untuk form pasien. Kita kirim ini. Nah ini sudah ada ya, jadi datanya tadi yang kita masukkan di insert tadi sudah ada. Di sini ada ID pasien 1, nama pasien Nanda, jenis kelamin L, alamat pasien Jalan Mangga nomor 3 Padangan. Oke, untuk yang dasar ini sudah selesai. Untuk yang komen yang lain atau perintah-perintah yang lain nanti akan tetap saya lanjutkan. Tapi sebelum itu saya akan mengisi dulu di sini untuk isi tabel-tabelnya, kita isi data dulu. Mungkin nanti videonya akan saya cepatkan ya untuk menghemat waktu.
Oke, di sini semuanya sudah terisi ya. Dari administrator ini ada 3, kemudian daftar di sini ada 5, dokter di sini ada 4, dokter admin di sini ada 5, pasien dokter di sini ada 5 data, dan pasien dokter di sini ada 5 data. Oke. Dan selanjutnya di sini kita tadi telah melakukan perintah insert dan juga select ya. Selanjutnya kita akan melakukan perintah update ya. Update, kita coba kita di dokter ini ya, kita lihat di sini ada untuk nomor 2, ID dokter nomor 2 ini Dr. Dimas spesialis neurologi ya. Kita ubah di sini namanya, kita ganti ya. Contohnya di sini select from dokter, kita langsung aja update nama dokter, kemudian sama dengan namanya yang tadi, dokter spesialis neurologi seperti ini. Where ID dokter sama dengan 2 yang tadi ya. Oh, di sini terjadi error. Ada yang salah ya, nama dokter. Update nama kita update dokter. Di sini adalah nama tabelnya dulu. Update dokter, set nama dokter, kemudian baru sama dengan where ID dokter sama dengan 2. Kita coba kirim. Nah, oke, sudah berhasil ya. Kita coba cek di dokter di sini. Oke, namanya sudah berubah dari Dr. Dimas menjadi Dr. Dimas Pambudi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan select bersyarat ya. Select bersyarat ini dia, oke, kita coba lihat dulu. Select bersyarat ini untuk merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Kita coba di sini, kita ke rumah sakit, kita kasih L, kita coba di sini select daftar, misalkan nama pasien, daftar kolom. Oh iya, daftar kolom, select pasien from nama tabel, misalkan ada alamat pasien. Kita coba dulu ya, select bersyarat, select nama bersyarat. Oh, ini dari nama kolomnya dulu, baru nama tabelnya ya. Kita coba nama apa ini, select koma jenis kelamin pasien dan alamat pasien, misalnya seperti itu. Alamat pasien from pasien, seperti ini ya. Nah, ini kita yang tadi adalah select bersyarat ya. Di sini ada kita ingin melihat nama pasien dan alamat pasien.
dengan jenis kelamin yang berjenis kelamin P ya, maka ini keluar semua ya. Ada Putri, Anggun, Nani, kita coba ikut. Oke. Yang selanjutnya adalah select join antar table. Select join antar table fungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Contohnya kita buat langsung aja. Kita praktekkan sini. Misalkan di sini from select pasien PD waktu Maisa koma PD resep. PD ini maksudnya pasien dokter ya, kalau P ini pasien, PD pasien dokter. Jadi kolom di pasien dokter waktu periksa dan kolom pada pasien dokter. Kemudian resep, oke, dan D nama dokter. D ini dari dokter, kemudian nama dokter ini, kemudian lanjut dari from pasien P join pasien dokter PD pasien dokter ID pasien, join lagi, join dokter D, on kita coba ikut sini aja ya, agak susah kan. Join dokter D, PD ID dokter sama dengan PD ID dokter sama dengan kayak ini, PD pasien sama dengan PD ID pasien, PD dokter sama dengan D ID dokter. Ini kita tutup, kita coba ya, kirim. Kalau tidak bisa, pasien English. Kok nggak bisa, kita coba copy dari sini aja ya. Gimana sih singkatnya? Oke ya, jadi di sini tadi adalah pengambilan pasien ya yang ada ditangani dokter. Jadi di sini ada nama pasiennya, bisa dikatakan ini berada di tab pasien dokter ya. Ada di pasien dokter ini siapa saja. Kan tadi ada di pasien dokter ini ada origin key dari dokter dan juga pasien, seperti itu. Jadi gabungan antara beberapa tabel ya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah select fungsi matematika. Kita coba di sini CL. Select, kita select count ID dokter, misalkan ID dokter from dokter. Kita akan melihat
beberapa dokter yang ada di tabel dokter ya. Kita kirim. Kok ID dokter kok nggak bisa? Select di dokter dari form tabel dokter. Kita coba run, harusnya ini bisa. Loh, kok belum bisa? Wah, besar kecil juga berpengaruh ya, karena select count ID dokter from dokter. Jadi ada dokternya ada 4 di sini, ada 4 jumlahnya. Oke, sudah. Oke, pada yang selanjutnya di sini adalah select fungsi string ya, adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Kita coba langsung di sini, misalkan select from pasien alamat pasien dengan lebar data 2 di sini kemudian sama dengan CL. Nah, ini kita di filter berdasarkan tadi 2 baris dari kiri ya, berarti dari sini di kiri CL yang ada alamat pasien, yang ada jalannya, ini akan ditampilkan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah select background. Select background SQL. Select background itu apa ya? Perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Misalkan di sini di sini adalah perintah untuk menampilkan pasien dari ID 3 sampai dengan 5. Seperti itu, kita coba di sini select dokter, buat dokter di sini ya, oh ya, ID dokter Edmund 2 sampai 4. Ini tutup, kita kirim. Apakah bisa? 2 sampai 4 ini harus di tanda kurung atau tanda petik ya. Kita coba, masih belum bisa. Oh, seperti ini ya, jadi bukan, jadi 2 N4. Nah, baru betul ini. Nah, betul ini, jadi akan ditampilkan 2, 3 dan juga 4 atau 2 sampai 4. Oke, untuk select background sudah. Selanjutnya select light ya, select light. Di sini merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Misalkan di sini ingin mencari Jakarta, maka akan yang tampil seperti ini, yang ada Jakartanya akan ditampilkan seperti itu. Rumah sakit nasional. Oke, di sini misalkan select lagi
pasien where aduh malah ketutup. Oke, kita coba lagi, kita buka dulu, maaf tadi pencet tutup. Alamat kemudian tanda ini misalkan spesimen. Tanpa tanda sama dengan ya. Nah, jadi akan diproses alamat atau difilter berdasarkan alamat yang ada tulisan kasimannya atau ada karakter kasiman seperti itu. Maka di sini ada tampil dua, Jalan Kebangsaan nomor 14, Jalan Kartini nomor 14, Kasiman betul. Untuk selanjutnya adalah perintah order by. Di sini kita coba SQL order by. Kita group by dulu ya. Group by ini pengurutan data, ada ascending atau descending, atau ascending ini dari bawah ke atas, kalau descending dari atas ke bawah. Itu kita coba ini berdasarkan by ID ya. Jadi misalkan select dokter, kita coba dokter. Where group by maaf group by spesialis. Nah, di sini jadi akan ditampilkan dokter yang memiliki spesialis ya. Di sini spesialis 0 karena dia dokter umum. Sebenarnya tadi ada kekeliruan pada saat penulisan. Oke, berarti di sini ada spesialis neurologi dan juga penyakit dalam. Oke, kita dokter lagi. Cari SQL. Yang terakhir di sini adalah grup atau ya grup by atau penggabungan. Kok grup by sih? Select grup by, kemudian maaf, di sini order by belum ya. Order by harusnya order by dulu. Select kurang teliti, maaf ya. Order by ID dokter, DS descending seperti ini. Nah, ini akan diurutkan berdasarkan ID dokter, jadi untuk dari besar ke kecil ya, dari 4, 3, 2, 1 akan diurutkan seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang tadi order by, group by sudah. Selanjutnya update, ini update tadi juga sudah ya. Sudah apa belum?
Oh, berarti tadi nama dokter sudah, berarti update sudah. Delete, nah kita coba delete di sini kurang satu ya, tinggal itu saja. Kita coba delete rumah sakit SKL, kemudian delete home pasien atau dokter juga bisa. Delete form dokter, where pakai ID ya, where nama dokter, maaf ID dokter karena dia harus yang unik ya. ID dokter sama dengan 1 ini kita kirim. Apakah Anda yakin menghapus dari dokter dengan ID dokter 1 batal? Maaf yang mau tak hapus misalkan nomor 4 ya, dokter Zaman yang kita hapus. Coba kita kirim. Oke, nah sudah, kita buka di tabel dokter. Di sini dokter ID dokter keempat sudah terhapus. Oke, jadi semuanya sudah dipraktekkan mulai dari insert sampai delete yang terakhir ini ya. Jadi semuanya sudah dipraktekkan, untuk database juga sudah. Jadi sekian untuk praktek SQL dan DML nya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, saya juga masih belajar di sini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.